Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun judul yang saya ambil tentang penerapan calon guru penggerak di sini adalah yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Baik Bapak Ibu, tentunya dengan budaya positif itu biasanya sudah sering sekali, bahkan sudah kita terapkan di sekolah kita ini ya Bapak Ibu ya. Ya Bapak Ibu? Ya. Sudah. Ya, alhamdulillah sudah tentunya ya Bapak Ibu. Di sini saya akan menanyakan kepada Bapak Ibu terlebih dahulu. Budaya positif seperti apa yang sudah Bapak Ibu lakukan di sekolah kita? Mungkin dari Bapak Ibu ada yang memberi jawaban atau tanggapannya Bapak Ibu. Baik, boleh tunjuk tangan atau langsung saja. Budaya positif apa yang sudah kita terapkan di sekolah kita? Oke, baik Ibu Sri. Kalau saya sudah diterapkan itu membuat kesepakatan kelas, Bu. Membuat kesepakatan kelas. Oke, baik. Terima kasih Bu Sri atas jawabannya. Oke, benar. Mungkin guru yang lain boleh menambahkan atau menanggapi? Iya, Bu Hera. Positif yang sudah diterapkan di sekolah, diantaranya menemui siswa dengan salam. Kita sudah membudayakan di tersebut salam, sapa, senyum, sopan dan santun. Jadi alhamdulillah sekolah kita sudah melaksanakan budaya ini. Baik Bu, terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah. Jadi kita semua sebagai guru sudah menciptakan budaya positif di sekolah kita. Terima kasih Bapak Ibu atas jawabannya. Baik Bapak Ibu, contoh yang sudah Bapak Ibu katakan tadi itu benar ya Bapak Ibu. Salah satunya adalah membuat keyakinan kelas merupakan salah satu budaya positif yang kita lakukan di sekolah, terutama di dalam kelas kita sendiri. Kenapa Bapak Ibu? Karena di sini kita adalah sebagai wali kelas, tentunya kita harus menertibkan kelas kita tersebut. Jadi untuk menertibkan kelas itu bagaimana Bapak Ibu? Tentunya kita buatlah keyakinan kelas terlebih dahulu, seperti itu. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, konsep inti dari budaya positif. Di sini bisa Bapak Ibu lihat, konsep inti dari budaya positif itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku siswa, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi dari beberapa konsep ini nanti saya akan jelaskan satu persatu Bapak Ibu ya. Selanjutnya, nah inilah pembelajaran dengan paradigma baru Bapak Ibu. Pembelajaran dengan paradigma baru itu seperti apa? Yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Jadi di sini pembelajaran berdasarkan prinsip berdiferensiasi. Seperti apa pembelajaran berdiferensiasi itu Bapak Ibu? Oke Bu Hera, terima kasih. Iya, terima kasih Bu. Pembelajaran berdiferensiasi maksudnya kita melakukan pembelajaran sesuai dengan minat dan bakat anak. Karena di kelas ya minat dan bakat anak berbeda-beda, jadi kita mengusahakan bisa melakukan pembelajaran sesuai dengan minatnya. Anak yang suka menggambar, maka
Berikan dia No battery. Please charge. gambar inspirasinya suka dalam mendekat, kita harus berikan dia Oke, benar Bu. Oke, terima kasih jawabannya Ibu. Ya, benar yang dikatakan Bu Hera ya, Bapak Ibu. Berdiferensiasi itu adalah pembelajaran intinya berpusat kepada murid ya Bapak Ibu. Nah, jadi pembelajaran berdiferensiasi itu yaitu pembelajaran yang berpusat kepada murid. Jadi kita harus tahu apa kemauan murid Bapak Ibu. Maka di sini sesuai dengan paradigma Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu guru sebagai penuntun. Jadi guru di sini adalah sebagai penuntun Bapak Ibu, bukan penuntut. Menuntun di sini contohnya seperti apa Bapak Ibu? Kita memberi contoh yang baik kepada murid kita, itu yang dikatakan menuntun. Bukan kita menuntut anak Bapak Ibu ya, kita tidak jangan kita menuntut anak sesuai dengan kemauan kita. Misalnya seperti ini, kamu harus bisa perkalian 5 sampai perkalian 10, kamu harus bisa, berarti itu kita menuntut anak untuk bisa sesuai dengan kemauan kita, tetapi kita tidak menuntun anak. Mungkin seperti itu sesuai dengan paradigma Bapak Ki Hajar Dewantara. Maka dengan pembelajaran berdiferensiasi ini terwujudlah suatu perwujudan, yaitu yang dikatakan profil pelajar Pancasila. Tentunya Bapak Ibu sudah sering sekali mendengar kata profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu. Ada berapa isi dari profil pelajar Pancasila? Ya, ada 6 Bapak Ibu ya. Ada 6. Yang pertama, mungkin sering sekali kita sampaikan kepada anak, bahkan anak menyanyi di dalam kelas tentang profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama apa? Iya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, ya, dan berakhlak mulia. Di sini tentunya kita sebagai guru Bapak Ibu, kita menginginkan murid kita itu selalu beriman dan bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia. Itu yang kita inginkan. Kemudian yang kedua adalah berkolaborasi, berkebinekaan global. Berkebinekaan global ya Bapak Ibu. Apa di sini Bapak Ibu berkebinekaan global? Saling menghargai budaya, saling menghargai, mencintai budaya kita. Ya Bapak Ibu, tidak melihat, memandang ras suku yang berbeda. Itu dikatakan berkebinekaan global. Kemudian bergotong royong. Kita menginginkan siswa kita atau anak didik kita itu saling bergotong royong, saling tolong menolong, saling membantu satu sama lain. Kemudian apa lagi Bapak Ibu? Mandiri ya Bapak Ibu. Mandiri. Nah, apa maksud dari mandiri Bapak Ibu? Iya. Oke, benar Bapak Ibu. Mandiri. Mandiri ya Bapak Ibu. Bisa berdiri sesuai dengan kekuatan sendiri atau tidak terpengaruh dengan orang lain. Tentunya kita menginginkan siswa kita selalu mandiri, tidak terpengaruh dengan orang lain. Kemudian selanjutnya kreatif. Kita menginginkan siswa kita yaitu kreatif Bapak Ibu, memunculkan hal-hal baru ya Bapak Ibu untuk menciptakan suatu mungkin yang belum pernah dilakukan, bisa dilakukan. Kemudian yang keenam adalah bernalar kritis. Tentunya di sini juga kita menginginkan anak siswa kita selalu bernalar kritis. Baik Bapak Ibu, selanjutnya yaitu tentang disiplin positif. Mungkin Bapak Ibu sudah membacanya ya Bapak Ibu ya. Di sini disiplin berasal dari kata disiplina, artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab
jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan berupa penghargaan atau reward dan ancaman atau hukuman. Maka kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku yang mengacu kepada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi Bapak Ibu, yang dikatakan disiplin positif di sini, kita sebagai peserta didik tidak seharusnya selalu memberikan mungkin imbalan atau penghargaan atau reward, atau kita tidak seharusnya memberikan hukuman. Menurut Bapak Ibu, dengan kita memberikan hukuman itu menurut Bapak Ibu boleh atau tidak? Boleh. Kepada murid. Boleh. Oke Pak, boleh. Mungkin hukuman seperti apa Bapak? Ya, dengan mengulangi kesalahan yang dilakukan itu. Oke, agar tidak mengulangi kesalahan yang kedua kali maka kita beri hukuman. Bisa seperti apa ini Pak hukumannya? Terlambat kemudian musola, apa Oh gitu Pak, ya. Terlambat kita beri hukuman dengan menyapu musola mungkin ya Bapak Ibu dan mengutip sampah. Baik, ya itu pendapat dari Bapak Jumino. Oke Bapak Ibu, ya saya terima Bapak, terima kasih atas jawabannya. Di sini Bapak Ibu tadi dikatakan bahwa sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku yang mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu seperti apa? Nah di sini yaitu nilai yang disepakati bersama. Kemudian lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contohnya, nilai sesuai dengan profil pelajar Pancasila itu misalnya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian penerapannya yaitu toleransi, rasa hormat, integritas mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian bagaimana dengan keterampilan hidupnya atau life skill-nya? Tentunya ingin dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, inilah nilai-nilai kebajikan yang ingin kita terapkan sebagai seorang pendidik untuk menciptakan suatu kedisiplinan di sekolah. Baik Bapak Ibu, selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Yaitu kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Maka, inilah 5 kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi Bapak Ibu. Ada 5. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Tentunya ya Bapak Ibu ya, kita sebagai manusia pasti kebutuhan dasar kita adalah
bertahan hidup perlu sekali. Yang utama, ya Bapak Ibu ya, yang mana di sana kita sebagai manusia tentunya harus makan ya Bapak Ibu, perlu makanan, pakaian, tempat tinggal, kemudian keamanan dan kesehatan. Itu yang utama adalah kebutuhan manusia, yaitu bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kasih sayang. Perlu nggak Bapak Ibu kita sebagai manusia kasih sayang itu? Perlu banget. Perlu banget Bapak Ibu. Juga sama seperti murid kita Bapak Ibu, siswa kita juga sama. Ya, ya Pak Hendra, iya benar, perlu sekali Bapak Ibu. Terutama siswa itu juga butuh juga kasih sayang. Kita sebagai manusia butuh kasih sayang Bapak Ibu ya. Yang pertama tentunya kita ingin merasa diterima, kemudian dipedulikan, berbagi, kemudian kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Nah, ini misal murid kita masukkan ke kelompok atau membuat kelompok, tentunya siswa kita itu ingin dia membutuhkan kasih sayang, maunya dia diterima dalam kelompoknya, tidak membeda-bedakan. Nah itu tentunya ya Bapak Ibu ya. Yang ketiga adalah penguasaan Bapak Ibu. Penguasaan di sini terdiri dari harga diri Bapak Ibu. Kita sebagai manusia butuh penguasaan, yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap, kemudian memimpin, berprestasi, kemudian diakui dan didengar. Kira-kira penguasaan butuh tidak Bapak Ibu? Oke, ya, butuh ya Bapak Ibu. Kemudian yang keempat adalah kebebasan. Ya, sebagai manusia kita juga butuh kebebasan Bapak Ibu, yaitu mandiri memilih pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan amarah dirinya. Kemudian yang kelima adalah kesenangan. Nah, inilah yang paling sekali yang kita juga butuhkan. Kita butuh kesenangan ya Bapak Ibu. Ya, terutama saya sendiri Bapak Ibu, selama saya di sekolah di PT SMP Negeri 5 ini, saya senang sekali Bapak Ibu. Ya, benar Bapak Ibu ya, senang sekali, selalu bergurau, selalu bercanda. Nah, itulah merupakan kebutuhan kita Bapak Ibu. Dengan kesenangan hati kita juga senang, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, itulah 5 kebutuhan dasar manusia. Lanjut Bapak Ibu tentang motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia ini ada terdiri dari 2. Ada motivasi yang berasal dari ekstrinsik atau berasal dari luar. Kemudian motivasi yang berasal dari dalam atau intrinsik. Mungkin dari kedua motivasi ini kira-kira mana yang kita butuhkan sebagai guru? Yang pertama, motivasi ekstrinsik itu untuk menghindari ketidaknyamanan lingkungan. Kemudian berupa untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan motivasi intrinsik di sini misalnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Baik Bapak Ibu, dari kedua motivasi ini kira-kira yang paling tepat kita lakukan yang mana Bapak Ibu? Atau dua-duanya? Paling tepat motivasi intrinsik. Oke Bapak Ibu, benar sekali ya. Ya, motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari dalam diri kita sendiri, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, itu seperti apa Bapak Ibu? Di sini kita ingin menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Misalnya, kita ingin menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini contohnya seperti kita ingin menjadi seorang guru yang lebih senang. Oke, iya, terima kasih Ibu Sri. Kata Bu Sri, kita ingin menjadi guru yang disenangi dengan murid kita, diidamkan bahkan dinanti-nantikan. Ya Bapak Ibu ya. Jadi sekadar murid kita ini itu bagaimana? In berasal dari dalam ya, dalam
Oke Bu. Kalau maksud saya Bu, adalah tadi anak saja. Kalau intrinsik itu motivasi yang tumbuh dari diri siswa tersebut. Sebagai contoh, dia mengerjakan tugas itu karena rasa tanggung jawab, bukan karena takut hukum. Oke Bu, benar. Iya, benar setuju Bapak Ibu. Iya, ya ini contohnya misalnya siswa. Ya, siswa kita melakukan tugas atau tanggung jawab, melakukan tugasnya misalnya mengerjakan PR atau mengerjakan ulangan. Dia lakukan karena dia mempunyai tanggung jawab. Ya Bapak Ibu, dia mempunyai tanggung jawab. Maka terciptalah di dalam hatinya, dalam dirinya, dia harus mengerjakan PR, dia harus mengerjakan ulangan dengan baik. Ya, tetapi bukan karena imbalan atau bukan karena reward ya Bapak Ibu, karena tanggung jawabnya dia, dari keyakinan diri dia melakukan hal tersebut. Mungkin itu yang bisa disampaikan Ibu Sri ya Bu, Pak. Ada yang menambahkan Pak? Contoh indikator anak yang kayak gitu sudah pernah nggak itu kesalahan? Yang mana itu Pak? Yang datang kesadaran dari dalam diri sendiri. Pernah nggak ada seperti itu lah? Oh, kalau untuk saat ini sebenarnya tidak semua, mungkin ya Pak ya, ada beberapa anak yang memang ada keyakinan pada dirinya sendiri untuk mendapatkan atau bertanggung jawab atas tugasnya. Nah, mungkin salah satunya anak saya sendiri ada maksud juga ya Bapak Ibu, ini memang siswa tersebut itu termasuk siswa yang pandai Bapak Ibu, dan dia pun rasa saya tidak mempunyai kalau kita kasih seperti ini dia akan lakukan seperti itu dan bertanggung jawab. Nah, menurut saya juga salah satu siswa yang bisa menunjukkan sikap intrinsiknya tadi sesuai keyakinan yang tumbuh pada dirinya tersebut. Itu Pak. Oke. Ya, salah satunya contoh dari siswa saya Pak. Mungkin siswa saya ada salah satu. Kalau untuk siswa lain, ya ada juga Bapak Ibu, cuman kan tidak semua ya. Mungkin ada juga yang berasal dari luar atau ekstrinsiknya. Dia mengerjakan PR karena takut mungkin hukuman. Nah, jadi dia sampai dia mencontek. Nah, itu ekstrinsik. Berarti dia berasal dari luar karena takut dihukum, dia dengan conteklah tempat tersebut. Itu menurut saya. Oke Pak, gimana? Jadi masalah kan fisik ada apa, fisik ada apa, juga nggak ada kan? Nah, tidak itu gimana maksudnya? Takut pun tidak, sadar pun tidak. Kalau sekali nggak mau tahu kan gimana maksudnya? Ya kita bersama-sama lah Pak, kita mungkin memotivasi anak tersebut supaya tumbuh keyakinan pada dirinya tersebut. Seperti itu. Oke lanjut Bapak Ibu. Nah ini lah Bapak Ibu. Perbedaan antara ketiga paradigma, ada yang namanya hukuman Bapak Ibu. Ada namanya konsekuensi, kemudian ada restitusi. Oke. Jadi ketiga ini ada perbedaan tidak Bapak Ibu? Tentunya ada perbedaan Bapak Ibu ya. Yang pertama hukuman. Hukuman adalah ada beberapa tahapan, yaitu tidak terencana. Ada hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik atau psikis. Ini juga berupa hukuman. Kemudian konsekuensi yaitu terdiri dari terencana atau disepakati. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Itu konsekuensi. Tentunya berbeda ya Bu. Kemudian yang ketiga restitusi. Restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif untuk mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Dari ketiga tahapan ini, menurut Bapak Ibu, mana yang paling tepat harus kita lakukan sebagai seorang guru atau pendidik? Atau kita menghukum, atau sebagai memberikan konsekuensi, atau kita sebagai memberikan restitusi?
sebagai institusi. Kalau hukuman Bapak Ibu, di sini kita contohkan 5 posisi kontrol guru. Jadi guru itu harus memiliki 5 posisi kontrol ya Bapak Ibu. Yang pertama, guru sebagai penghukum, kemudian guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, dan guru sebagai pemantau atau guru sebagai manajer. Ya, ini contoh ini contoh kasus Bapak Ibu, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Nah, jadi dari kelima posisi kontrol tadi Bapak Ibu, kita tempatkan mana yang harus sesuai dengan diri kita sebagai guru. Posisi apa yang harus kita lakukan? Apakah kita sebagai penghukum? Contoh misalnya, siswa datang terlambat ke sekolah. Kalau kita memposisikan diri kita sebagai penghukum Bapak Ibu, kamu terlambat ke sekolah, kamu lari lapangan 10 kali, itu penghukum Bapak Ibu. Menurut kita itu boleh atau tidak? Tentunya tidak ya Bapak Ibu ya. Kamu lari lapangan 10 kali, tiba hanya pingsan Bapak Ibu, tim pingsan atau push up sampai 100 kali, tiba hanya pingsan dan akhirnya jadi masalah seperti itu. Jadi ini yang dikatakan bahwa 5 contoh posisi kontrol guru yaitu penghukum. Misalnya kamu datang terlambat, ini sering sekali Bapak Ibu ya. Kita lihat anak kita selalu sering terlambat. Jadi kita bingung mau apa yang harus kita lakukan supaya anak tersebut jera gitu ya Bapak Ibu. Kalau kita menghukum anak misalnya lari lapangan 10 kali, ya Bapak Ibu, takutnya besok dia sekolah terlambat lagi, dia lari lagi. Takutnya nanti lama-lama dia bosan dan tidak mau sekolah karena hukumannya hanya suruh lari saja. Nah gitu. Itu yang membuat dikatakan fisik, hukuman berupa fisik gitu. Kemudian contoh misal sebagai pembuat merasa bersalah. Berapa kali Bapak Ibu mengingatkanmu, tapi kamu selalu mengecewakan Bapak Ibu. Nah ini adalah posisi kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, kemudian yang ketiga, posisi kontrol guru sebagai teman. Misalnya, ayo ikuti peraturan sekolah, ayo ikuti peraturan sekolah. Tolong Bapak Ibu sekali ini ya, jangan berbuat seperti itu lagi. Berarti kita memposisikan kita sebagai teman. Ya, tidak langsung kamu terlambat dan kita beri hukuman lari 10 kali lapangan. Kemudian sebagai pemantau, posisi guru sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu apa konsekuensinya? Sekali lagi kamu telat datang ke sekolah, surat panggilan orang tua jangan diulangi lagi. Nah, itu posisi kita sebagai pemantau. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah posisi kita sebagai manajer, Bapak Ibu. Ya, ini contohnya. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, ini contoh sebagai manajer. Jadi dari kelima posisi kontrol ini, menurut Bapak Ibu yang mana yang harus kita lakukan? Kita posisikan diri kita itu sebagai posisi kontrol yang mana Bapak Ibu dari kelima ini? Sebagai penghukum kah? Sebagai pemantau kah? Sebagai teman atau sebagai manajer? Iya, sebagai manajer. Memang Bu, agak sulit kalau kita langsung sebagai manajer. Mungkin bisa awalnya dulu kita sebagai teman, kita kemudian lanjutlah sebagai pemantau, baru kita dan terakhir kita kalau bisa sebagai manajer. Kalau kita langsung, ya bisa Bapak, ya bisa. Bisa. Sekarang kita tinggal memposisikan diri kita. Kalau kita nggak sanggup sebagai manajer, mungkin bisa kita sebagai teman atau sebagai pemantau. Selesai saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.